Tuan Tanah adalah dewa. Bab 657. Suamiku, kamu terlalu mendominasi. Hanya beberapa patah kata darimu saja sudah membuat Gao Pengtian takut sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Situ Honglian berjalan keluar dari kelab sambil memegang lengan Qin Ming seperti seekor burung kecil, tersenyum lebar. Jangan lihat siapa suamimu. Kalau dia berani kentut, hari ini tahun depan adalah hari kematiannya. Suamiku sungguh hebat. Situ Honglian penuh kekaguman dan mencium wajah Qin Ming dengan gembira. Memeluk tubuh mungil Situ Honglian, Qin Ming tak kuasa menahan rasa panas di hatinya. Di satu sisi, ia telah menghabiskan seminggu di hutan belantara primitif, menjalani kehidupan yang jauh lebih keras daripada kehidupan seorang pendeta pertapa, dan ia sangat membutuhkan pemanjaan dan kelegaan. Kedua, setelah Situ Honglian menjadi vampir, sosoknya menjadi lebih seksi dan dia menambahkan sedikit temperamen yang mempesona, yang membuat orang merasa terganggu hanya dengan melihatnya. Justru karena alasan inilah Qin Ming terlalu malas membuang waktu berbicara dengan Gao Pengtian dan langsung menggunakan cara yang brutal dan sombong untuk memaksanya menundukkan kepala dan berkompromi, agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin sehingga dia bisa kembali dan menikmati kesenangan. Saat itu, Isabella membuka pintu dan keluar dari mobil untuk menyambut mereka. Ia berkata dengan ekspresi ceria, "Sayang, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya saat kamu kembali? Saya pergi ke luar negeri untuk melakukan suatu urusan dan baru kembali sore ini. Ini untuk memberi Anda kejutan," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Kali ini kamu pergi ke negara mana, yang bahkan teleponnya tidak bisa tersambung?" tanya Isabella. "Saya pergi ke negara yang dilanda perang di Afrika untuk membantu saudara-saudara saya di Mad Dragon Mercenaries menyelesaikan misi." Qin Ming mengarang alasan. Selama Isabella tidak tahu bahwa dia akan menghadiri konferensi Raja Pembunuh, itu akan baik-baik saja. Isabella tidak melanjutkan pertanyaannya. Kemanapun Qin Ming pergi, selama dia kembali dengan selamat, dia menoleh untuk melihat Situ Honglian dan bertanya, bagaimana diskusinya. Apakah dia bersedia bergabung dengan Honglian Society? Awalnya dia enggan, tetapi begitu saudara Qin tiba, Gao Pengtian langsung menyerah dan patuh. "Kita akan bicarakan detailnya di perjalanan." Situ Honglian sangat senang. Bagaimanapun, dia menaklukkan geng Elang Langit tanpa pertumpahan darah. Dengan Qin Ming di dekatnya, dia tidak takut Gao Pengtian mempermainkannya. Dalam perjalanan, Situ Honglian menceritakan detail kejadian kepada Isabella. Qin Ming mendengarkan di sampingnya, dan mereka bertiga mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Setelah kembali ke klub Honglian, Situ Honglian dan Isabella kembali ke kamar masing-masing dengan pemahaman diam-diam, meninggalkan Qin Ming sendirian di koridor. Artinya sangat jelas, Qin Ming dapat memilih siapa yang akan menemaninya malam ini. "Ini benar-benar menyusahkanku." Qin Ming menghela napas dan berkata kepada Zhou Ziyi yang mengikutinya dari belakang, "Apakah kamu membawa koin?" "Ya." Zhou Ziyi mengeluarkan koin 1 yuan dan menyerahkannya. "Saudara Qin, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Koin ini berbeda dari koin biasa. Ujungnya dipoles setajam pisau dan dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi." Zhou Ziyi mengasahnya sendiri saat ia bosan. "Baiklah, asalkan kamu bisa membedakan sisi depan dan belakangnya." Qin Ming mengambil koin itu dan melemparkannya ke udara dengan santai. Saat koin itu jatuh, dia segera menangkapnya dengan kedua tangan. Zhou Ziyi tidak mengerti maksud Qin Ming melempar koin, dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat Qin Ming perlahan menggerakkan telapak tangannya, memperlihatkan koin dengan sisi belakang menghadap ke atas. "Terima kasih." Qin Ming tersenyum, mengembalikan koin itu kepada Zhou Ziyi, lalu mendorong pintu dan berjalan ke kamar tidur Isabella. Zhou Ziyi tiba-tiba menyadari bahwa Qin Ming menggunakan metode melempar koin untuk memutuskan siapa yang akan menemaninya malam ini. Ini mengingatkannya pada praktik kaisar kuno yang melempar kartu saat memilih selir mana yang akan ditiduri, dan dia tidak bisa menahan tawa. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Setelah sarapan, Qin Ming pergi ke grup Gu untuk bekerja. Masalah diburu oleh organisasi Nirvana dengan hadiah untuk kepalanya pada dasarnya telah terpecahkan, dan dia bisa bekerja seperti biasa. Pada konferensi Raja Pembunuh, Qin Ming membunuh pembunuh yang dikirim oleh pembunuh untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia tidak hanya berhasil mencapai tujuan berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dia juga menerima kejutan yang tak terduga. Raja kelelawar yang diberi instruksi oleh organisasi Nirvana mengira ia telah bertemu dan mengenali Qin Ming, yang kemudian menyebabkan organisasi Nirvana mengirim orang untuk menyerang dan membunuhnya, tetapi ia malah menembak kakinya sendiri. Organisasi Nirvana mengirimkan helikopter bersenjata dan tim pemburu bersenjata lengkap, tetapi gagal membunuh Qin Ming. Sebaliknya, karena sengaja melanggar aturan konferensi Raja Pembunuh, mereka diboikot bersama oleh organisasi pembunuh di seluruh dunia dan menolak menerima misi pembunuhan apapun yang dikeluarkan oleh organisasi Nirvana. Dengan kata lain, misi Nirvana sebelumnya yang menawarkan hadiah 100 juta dolar AS untuk memburu Qin Ming di seluruh dunia telah dibatalkan. Setidaknya tidak ada organisasi pembunuh yang berani mengambil misi ini secara terbuka, dan bahkan jika seseorang menerimanya secara diam-diam, mereka harus berpikir 2 kali. Tanpa adanya ancaman pembunuhan dari para pembunuh, Qin Ming merasa seolah-olah batu besar yang menekan hatinya telah disingkirkan. Ia merasa rileks baik secara fisik maupun mental, dan setidaknya ia dapat menjalani kehidupan yang santai untuk sementara waktu.
Liu Wenjing dan Su Xiaoyue terkejut sekaligus senang melihat Qin Ming datang bekerja, tetapi mereka lambat laun terbiasa tidak bertemu dengan bos langsung mereka Qin Ming selama 3 hingga 5 hari. Untungnya, perusahaan cabang masih memiliki 2 wakil manajer yang cakap. Terkadang mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Tuan Bu memilih Qin Ming menjadi manajer umum padahal dia sesekali tidak masuk kerja, dan terkadang tidak terlihat selama setengah bulan. Dari Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, Qin Ming mengetahui apa yang terjadi di perusahaan selama dia tidak bekerja, dan fokus bertanya tentang situasi Ji Rumeng. Dengan bantuan Qin Ming, Ji Rumeng sepenuhnya terbebas dari masalah pelanggaran kontrak, secara resmi mengakhiri kontrak dengan agensi asal, dan bergabung dengan Gu Entertainment Company. Konferensi pers dijadwalkan akan diadakan minggu depan. Setelah mendengar berita itu, Qin Ming berpikir bahwa dia dapat menggunakan partisipasi Ji Rumeng dalam konferensi pers Gu Entertainment untuk membersihkan dirinya dari reputasi buruk di dunia maya dan menghukum dalang di balik layar. Sebenarnya, Qin Ming sudah menduga bahwa dalang di balik layar kemungkinan besar adalah Zhao Tianhao, tetapi dia tidak pernah punya waktu atau tenaga untuk menghadapinya sebelumnya. Sekarang Qin Ming tidak perlu lagi khawatir menghadapi pembunuhan sepanjang waktu, saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun cara menghukum Zhao Tianhao dan membersihkan reputasinya di dunia maya, Qin Ming juga memikirkannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan Zhao Tianhao. Memikirkan hal ini, Qin Ming menelepon Situ Honglian dan memintanya untuk mengatur beberapa orang pintar untuk pergi ke Beijing untuk menemukan Zhao Tianhao dan memantau pergerakannya. Situ Honglian langsung setuju. Meskipun ini hanya masalah kecil, dia sangat senang karena akhirnya bisa membantu Qin Ming. Dia lebih bertekad untuk mengembangkan dan memperluas perkumpulan Honglian dan menyatukan geng-geng besar di kota Donghai. Bagaimanapun juga, Qin Ming adalah manajer umum perusahaan hiburan Gu. Dia sudah hampir 10 hari tidak bekerja di perusahaan dan telah mengumpulkan beberapa tugas yang harus dia tangani. Saat dia sedang menangani tugas-tugas ini, dia menerima telepon dari Ning Jingchu. Manajer Qin, apakah Anda ada waktu sore ini? Bagaimana kalau membantu departemen perhiasan kami mengidentifikasi batu giok mentah yang baru dibeli? Kemarin, setelah Qin Ming kembali ke kota Donghai dan turun dari pesawat, dia berbicara dengan Ning Jingchu di telepon, jadi Ning Jingchu tahu dia sudah kembali. Pada hari Qin Ming berangkat ke Myanmar, Ning Jingchu meneleponnya dan mengajaknya pergi ke Myanmar bersama untuk membeli sejumlah batu giok mentah. Meskipun Qin Ming juga ingin pergi ke Myanmar, dia harus menghadiri konferensi Raja Pembunuh dan tidak punya waktu untuk menemani Ning Jingchu, jadi dia membuat alasan untuk menolak. Saya akan bebas di sore hari. Kira-kira jam berapa? Jadi saya bisa mengaturnya, kata Qin Ming. Pukul 4, aku hampir selesai dengan pekerjaanku hari ini. Aku akan menghubungimu nanti. Oke, Qin Ming langsung setuju. Lebih baik keluar dan melakukan sesuatu daripada duduk di kantor, dan dia sangat senang karenanya, belum lagi ada seorang wanita cantik yang menemaninya. Seiring berjalannya waktu berlalu dengan cepat. Pada pukul 4 sore, Ning Jingchu menghubungi Qin Ming tepat waktu. Mereka meninggalkan perusahaan bersama-sama dan pergi ke gudang tempat departemen perhiasan menyimpan batu giok mentah. Karena mereka akan melakukan bisnis bersama, tidak perlu mengendarai 2 mobil, jadi Qin Ming mengendarai Audi yang sudah diperbaiki dan membawa Ning Jingchu bersamanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Ning Jingchu bersandar malas di kursi, menoleh dan menatap Qin Ming, lalu berkata, sudah seminggu lebih aku tidak bertemu denganmu. Aku melihat berat badanmu turun drastis. Apakah karena pola makanmu yang tidak teratur akhir-akhir ini? Benarkah? Qin Ming memegang kemudi dengan satu tangan dan menyentuh pipinya dengan tangan lainnya, sambil berkata, apakah berat badanmu turun? Kenapa aku tidak menyadarinya? Qin Ming menghabiskan seminggu hidup seperti orang biadab di hutan belantara primitif, menghadapi krisis hidup dan mati setiap saat. Ia mengandalkan ransum padat yang dibawanya dan buah-buahan di hutan hujan untuk mengisi perutnya. Ia bahkan belum makan daging, jadi wajar saja jika ia kehilangan berat badan. Itu karena kamu melihat dirimu sendiri setiap hari, jadi tentu saja kamu tidak bisa menyadarinya. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan sekilas aku bisa tahu bahwa kamu telah kehilangan berat badan. Pada titik ini, Ning Jingchu tersenyum dan berkata, malam ini, aku akan mentraktirmu makan besar dan memberimu sedikit nutrisi. Alasan mengapa Ning Jingchu membuat janji pada pukul 4 sore, ketika dia hampir selesai bekerja, adalah karena dia ingin mengundang Qin Ming makan malam setelah pekerjaannya selesai, jadi dia tidak perlu mencari alasan lain. Bagaimana cara memperbaikinya? Qin Ming tersenyum nakal, tatapannya jatuh ke dada Ning Jingchu. Ning Jingchu langsung memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan marah, hati-hati saat berkendara, kemana kamu melihat? Aku penasaran makanan bergizi macam apa yang akan kau suguhkan untukku. Senyum sinis Qin Ming semakin lebar, dan dia berkata tanpa menahan diri, ku dengar minum dari mulut orang lain adalah obat mujarab. Bah! Ning Jingchu meludah dengan keras, aku baru tahu kalau kamu jadi makin gak tahu malu setelah gak ketemu selama beberapa hari. Kalau kamu mau minum, cari ibumu aja, jangan lihat aku. Jangan salah paham, kurasa aku tidak mencarimu. Lagi pula, kamu belum melahirkan anak, jadi kamu tidak punya apapun untuk diminum. Bajingan. Ning Jingchu mengumpat lagi, berpura-pura marah dan menoleh ke samping. Pikirannya tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian saat ia bertemu Qin Ming beberapa waktu lalu dan Qin Ming memanggilnya bibi dan bertingkah seperti berandalan serta meminta anggur.
Wajah cantiknya memerah. Itu hanya candaan, jangan marah. Itu terutama karena aku sedang melakukan bisnis beberapa hari ini dan menjadi biksu selama seminggu. Aku bahkan tidak melihat seorang wanita pun. Ketika aku melihat seorang wanita cantik, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat beberapa candaan. Qin Ming berkata ini hanya candaan untuk menggoda Ning Jingchu, sebaiknya dia berhenti di waktu yang tepat dan tidak berkata terlalu banyak agar tidak menimbulkan rasa jijik pada Ning Jingchu. Entah kau menjadi biksu atau meninggalkan rumah, itu bukan alasan bagimu untuk bertindak seperti penjahat. Jika kau berani berbicara sembrono dan mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, aku akan sangat marah. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Mari kita mulai saja. Qin Ming berhenti tersenyum jahat dan bertanya dengan serius, berapa banyak batu giok yang kamu beli di Myanmar kali ini? Totalnya lebih dari 300 yuan, dan total biayanya lebih dari 30 juta. Sayang sekali kamu tidak pergi bersamaku. Aku benar-benar takut menjualnya dengan kerugian, jadi aku memintamu, orang hebat, untuk menaksirnya. Ning Jingchu juga menyingkirkan kemarahannya yang pura-pura dan berkata dengan ramah. Ini masalah kecil, tapi aku tidak akan menerima hadiah tanpa melakukan apapun. Aku membantumu mengidentifikasi batu mentah, jadi setidaknya kau harus memberiku sedikit penghargaan, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bukankah aku baru saja bilang padamu bahwa mentraktirmu makan adalah bentuk ucapan terima kasih? Lupakan soal makan, mari bicara soal menutrisi tubuh. Kau, Ning Jing terdiam sejenak, berpikir dalam hati, dasar bajingan, kau telah mengungkap sifat aslimu hanya dalam 3 kalimat. Bab 658. Sesampainya di gudang tempat batu giok mentah disimpan, Qin Ming melihat sekeliling dan melihat batu giok mentah dari berbagai ukuran. Selama dia menggunakan kemampuan perspektifnya untuk memindainya, dia bisa langsung tahu apakah ada batu giok di dalam batu-batu ini. Namun, Qin Ming tidak dapat mengidentifikasinya dengan cepat, jika tidak, dia tidak akan dapat menjelaskannya. Dia hanya dapat berpura-pura mengidentifikasinya dengan hati-hati. Ning Jingchu menemaninya. Dia tidak tahu bahwa Qin Ming memiliki kemampuan penglihatan sinar X. Dia mengira bahwa Qin Ming memiliki penglihatan yang unik dan mustahil baginya untuk mengidentifikasi semua batu mentah hanya dalam beberapa jam, jadi dia hanya memilih beberapa batu mentah yang berharga untuk diidentifikasi Qin Ming terlebih dahulu. Saat senja tiba, Qin Ming selesai menilai sebagian besar batu giok kasar yang awalnya dipilih Ning Jing. Dia meregangkan tubuhnya seolah-olah dia sangat lelah, menepuk-nepuk bahunya dan mengeluh, aku sangat lelah, dan tidak ada yang menawarkan untuk menepuk punggungku atau mengusap bahuku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Biarkan aku memijat bahu dan punggungmu sebagai hadiah. Sambil berkata demikian, Ning Jingchu mengangkat tangan rampingnya dan meletakkannya di bahu Qin Ming, meremasnya dengan lembut. Hari mulai gelap, jadi mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Anda dapat kembali lain hari untuk mengidentifikasi batu-batu kasar lainnya saat Anda punya waktu. Itulah yang kutunggu-tunggu darimu. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Qin Ming tampak sangat senang dan berkata dengan malas, apa kau sudah memutuskan di mana akan mentraktirku makan? Lupakan tentang tonik besar itu. Tangan Ning Jingchu tiba-tiba bertambah kuat, menghukum Qin Ming karena mengangkat tonik itu lagi, tetapi dia hanyalah seorang wanita dan tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia mencubit bahu Qin Ming tanpa rasa sakit, dan berkata dengan nada agak mencela, makanan Cina atau Barat, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Cuacanya dingin sekali, ayo makan hotpot. Kata Qin Ming dengan nyaman. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, sekarang ayo berangkat. Kenapa kamu terburu-buru? Pijat saja aku sampai aku merasa nyaman, lalu kamu boleh pergi. Kau benar-benar tahu bagaimana cara bersenang-senang. Ning Jingchu mendengus, nadanya agak tidak puas, tetapi tangannya tidak berhenti. Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk dipijat punggungmu, jadi tentu saja aku harus menikmatinya semaksimal mungkin. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku akan mendapat kesempatan berikutnya. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kau sudah memergokiku sekali dan kau mencoba membuatku lelah setengah mati. Kau masih ingin melakukannya lagi. Jangan bermimpi, kata Ning Jingchu dengan nada tidak puas. Mereka berdua bertengkar dan bercanda sebentar, lalu meninggalkan gudang bersama dan berkendara selama sekitar 20 menit sebelum tiba di restoran hotpot makanan laut. Musim dingin adalah waktu yang tepat untuk menyantap hotpot guna mengusir rasa dingin. Restoran hotpot sedang marak dan hampir selalu penuh, dengan meja-meja yang dipenuhi tamu saling bersulang dan membuat kegaduhan. Panci panas mengepulkan uap, dan semua jenis makanan bergelembung naik turun dalam air mendidih. Udara dipenuhi aroma menggoda yang menggugah selera. Qin Ming telah menghabiskan seminggu kehidupan yang sangat keras di hutan primitif dan belum pernah makan daging. Ketika dia mencium aroma panci panas, dia tidak bisa menahan diri untuk menelannya beberapa kali. Dia menemukan meja makan yang dapat menampung 4 orang, duduk, memesan banyak daging, dan mendesak pelayan untuk menyajikan hidangan dengan cepat. Daging domba, daging sapi, makanan laut, dan hidangan lainnya disajikan satu persatu. Begitu mulai dimasak, Qin Ming tidak sabar untuk mulai melahapnya. Makanlah pelan-pelan dan jangan sampai tersedak. Ini seperti kamu tidak makan selama 3 hari 3 malam. Tidak akan ada yang merebut makananmu. Pesanlah lebih banyak jika tidak cukup. Ning Jingchu, yang duduk di seberang, menasihati dengan senyum tak berdaya.
Mengenali batu-batu kasar menghabiskan energi dan kekuatan fisik. Aku sudah kelaparan. Kau tidak perlu membujukku. Tunggu sampai aku menahan rasa laparku. Qin Ming melahap makanannya dalam waktu singkat, menghabiskan 5 atau 6 potong daging sapi, daging kambing, dan makanan laut sendirian. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, lalu ia menahan keinginannya untuk makan perlahan. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Mengapa aku selalu merasa kamu sangat menderita? Ning Jingchu bertanya dengan hati-hati dan bingung. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku kembali ke kampung halamanku untuk mengurus beberapa urusan pribadi? Kampung halamanku adalah desa pegunungan yang miskin, tidak ada yang enak untuk dimakan, dan aku sudah lama menginginkannya. Qin Ming menyesap minumannya dan menemukan alasan untuk menjelaskan. Tidak heran berat badanmu turun. Makanlah lebih banyak, tetapi jangan makan terlalu cepat. Kamu akan punya banyak waktu untuk makan perlahan di malam hari. Ning Jingchu sangat percaya pada Qin Ming. Tanpa ragu, dia terus menyendok daging dari panci dan menaruhnya di piring Qin Ming. Jangan hanya makan sayur, makanlah juga lebih banyak daging. Melihat Ning Jingchu menyendok sesendok daging lagi, Qin Ming buru-buru mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Ning Jingchu sambil berkata, "Aku sedang berusaha menurunkan berat badan akhir-akhir ini dan tidak makan daging, jadi kamu harus memakannya." Kata Ning Jingchu lembut. "Kamu tidak gemuk, mengapa kamu ingin menurunkan berat badan? Menurutku, kamu masih kurus. Kamu harus menambah berat badan, menambah daging, dan menyimpan lebih banyak nutrisi. Saat kamu punya anak, kamu akan punya cukup nai sui. Saat kamu punya nai ekstra, aku bisa memberikannya kepadamu secara gratis." Ning Jingchu sangat senang mendengar Qin Ming mengatakan bahwa dia tidak gemuk. Namun, setelah mendengar bagian kedua dari kalimat Qin Ming, dia sangat kesal sehingga dia melotot tajam ke arah Qin Ming dan mengutuknya dalam hati karena menjadi bajingan yang berani mengatakan apapun. Dia seharusnya tidak menyebutkan bahwa dia harus minum banyak tonik dan terus berpegang pada topik ini. Makan malam berlangsung selama 1,5 jam. Qin Ming menyentuh perutnya yang buncit dan meninggalkan restoran hotpot dengan puas. Saat itu hampir pukul 9 malam. Ning Jingchu tidak menyetir, jadi tugas mengantarnya pulang tentu saja jatuh ke tangan Qin Ming. Qin Ming pernah mengantar Ning Jingchu pulang sebelumnya, jadi dia sudah familiar dengan rutenya. Ketika aku diantar ke rumah Ning Jingchu dan hendak turun, Ning Jingchu tersenyum dan berkata, "Belum terlambat, bagaimana kalau kamu datang ke rumahku dan minum teh dulu sebelum pergi?" Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Bibiku ada di rumah, jadi tidak nyaman bagiku untuk pergi. Tunggu sampai suatu hari ketika bibiku tidak ada di rumah, barulah kamu bisa mengajakku keluar." Ada banyak ambiguitas dalam kata-kata ini, dan implikasinya adalah bahwa Qin Ming dapat melakukan sesuatu ketika ibu Ning Jingchu tidak ada di rumah. "Aku lihat kamu makin lama makin gak tahu malu. Ibuku lagi gak ada di rumah, jadi aku gak berani ngajak kamu." Ning Jingchu mengumpat sambil tersenyum, keluar dari mobil dengan langkah anggun, dan melambaikan tangan tanda pamit. Kalau Qin Ming baik-baik saja, dia tentu tidak keberatan pergi ke rumah Ning Jingchu, tapi semalam dia menginap di kamar Isabella, jadi malam ini dia harus menemani Si Tu Honglian. Dia juga tidak boleh memihak siapapun, jangan sampai terjadi perkelahian di harem. Tadi malam, Qin Ming menggunakan pendekatan yang mendominasi untuk mengancam pemimpin geng Elang Langit Gao Pengtian agar menyerah, memaksanya untuk setuju menggabungkan geng Elang Langit ke dalam perkumpulan Teratai Merah. Hari ini, Si Tu Honglian membawa orang untuk mengambil alih. Siang harinya, Qin Ming berbicara dengan Si Tu Honglian di telepon dan mengetahui bahwa Gao Pengtian tidak main-main dan sangat kooperatif. Namun, setelah pertemuan hari ini, Gao Pengtian mengajukan satu syarat, yaitu, setelah geng Elang Langit bergabung dengan perkumpulan Teratai Merah, dia akan menjadi wakil pemimpin perkumpulan Teratai Merah. Untuk menghindari konflik berdarah antara kedua geng dan menimbulkan korban yang tidak perlu, Si Tu Honglian menyetujui persyaratan Gao Pengtian saat itu juga dan secara resmi mengumumkan Gao Pengtian sebagai wakil pemimpin masyarakat Honglian. Semenjak geng Macan Hitam terpecah, geng Elang Langit kehilangan pesaingnya dan menjadi satu-satunya geng yang dominan di distrik Nancheng, kota Donghai. Dari segi kekuatan, geng ini jauh lebih kuat daripada geng Teratai Merah yang baru berdiri setengah tahun lalu. Tidak peduli siapapun pemimpin geng Elang Langit, dia sangat tidak mau bergabung dengan kekuatan yang lemah, dan hal yang sama berlaku untuk Gao Pengtian. Namun, di balik perkumpulan Teratai Merah terdapat dewa jahat Qin Ming, yang dapat membunuh orang hanya dengan sekali tatapan. Pemimpin lama geng Elang Langit dan putranya adalah contohnya, yang membuat Gao Pengtian sangat waspada. Gao Pengtian gelisah sepanjang malam, berpikir berulang-ulang. Dia benar-benar tidak yakin bisa lolos dari Qin Ming, jadi dia harus menelan amarahnya dan memilih bergabung dengan perkumpulan Teratai Merah. Seperti kata pepatah, kita bisa menilai seseorang dari wajahnya, tetapi tidak dari hatinya. Orang yang terlibat dalam geng bahkan lebih licik dan kejam. Si Tu Honglian tentu saja tidak akan sepenuhnya mempercayai Gao Pengtian. Dia pertama-tama memberi Gao Pengtian seorang wakil pemimpin geng untuk menstabilkan hati orang-orang dan menaklukkan geng Tianjing, dan kemudian mengamati lebih jauh di masa mendatang. Dalam perjalanan ke perkumpulan Teratai Merah, Qin Ming menelpon Si Tu Honglian lagi dan mengetahui bahwa Si Tu Honglian sedang mendiskusikan penggabungan dua geng dengan Gao Pengtian dan beberapa kepala aula dari geng Elang Langit.
Lagi pula, penggabungan kedua geng itu bukanlah perkara kecil, yang melibatkan banyak masalah seperti pembagian kekuasaan dan wilayah, yang tidak terselesaikan selama 1 hari penuh. Sebagian besar anggota geng Elang Langit tidak menyerah dengan sepenuh hati. Mereka mengatakan satu hal di depan umum dan hal lain secara pribadi, dan mematuhi perintah secara rahasia. Terutama beberapa kepala ola, jika menyangkut masalah yang menyangkut kepentingan mereka sendiri, mereka tidak akan menyerah, yang juga membuat Situ Honglian pusing. Setelah mengetahui hal ini, Qin Ming meminta Situ Honglian untuk menahan pemimpin utama geng Elang Langit. Dia segera tiba dan ingin mengatakan sesuatu. Dia telah lama menganggap Situ Honglian sebagai wanitanya, dan sekarang saat wanitanya mengalami sakit kepala, dia pasti akan maju untuk membantu menyelesaikannya. Di ruang konferensi yang luas di lantai 6 klub Teratai Merah, ada 8 atau 9 orang yang duduk di sana. Di antara mereka adalah Gao Pengtian, beberapa mantan kepala aula geng Elang Langit, Situ Honglian, Jiang Dali dari klub Teratai Merah dan 3 atau 4 tokoh utama lainnya. Kedua geng itu bergabung, dan secara nominal kedua geng itu menjadi satu keluarga, tetapi suasana di ruang pertemuan tidak begitu harmonis. Bagaimanapun juga, Situ Honglian adalah seorang wanita, dan dia belum lama menjadi presiden perkumpulan Honglian. Meskipun dia secara pribadi memimpin orang-orang untuk mengalahkan geng Xinglong beberapa waktu lalu, dia tidak memiliki aura seorang kakak perempuan yang memiliki keputusan akhir, dan dia tidak dapat mengendalikan orang-orang ini dari bekas geng Tianying. Saat kedua belah pihak tengah berdebat, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka dan Qin Ming masuk sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, reputasi seseorang ibarat bayangan pohon. Meskipun Qin Ming bukan anggota geng, dia sudah menjadi tokoh terkenal di antara berbagai geng di kota Donghai. Ketika dia melihat Qin Ming, Gao Pengtian segera berdiri dan memberi hormat. Qin Ming melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Situ Honglian melangkah mundur, ingin memberikan kursi utama kepada Qin Ming. Anda adalah presiden, Anda adalah bos di sini, saya bisa duduk di sebelah Anda. Qin Ming mengedipkan mata pada Situ Honglian secara diam-diam. Dia bersedia menjadi penghalang untuk menonjolkan status Situ Honglian. Halo semuanya. Qin Ming mengepalkan tangannya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, karena geng Elang Langit dan perkumpulan Teratai Merah telah bergabung, tidak peduli apapun dendam yang kita miliki di masa lalu, kita sekarang adalah keluarga. Kita adalah keluarga dan kita tidak perlu membicarakan perbedaan kita. Di masa depan, kita dapat membahas masalah apapun secara terbuka. Tidak perlu ada intrik di balik layar. Saudara Qin benar. Kata Gao Pengtian, ketika kita berada di luar sana, kita menghargai kesetiaan dan mencari kekayaan. Hanya ketika sebuah keluarga harmonis, mereka dapat menghasilkan uang, dan kesetiaan tidak akan hancur. Ya, saudara Qin benar, dan saudara Tian juga benar. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Kita satu dan sama dan kita harus rukun satu sama lain. Sahut yang lain. Situ Honglian mengamati Gao Pengtian dan yang lainnya dengan tenang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, saudara Qin masih orang yang memiliki sifat pencegah. Begitu dia muncul, orang-orang ini segera menjadi patuh, dan tidak berani menunjukkannya bahkan jika mereka tidak puas. Kapan saya akan memiliki sifat pencegah seperti ini? Bersambung.